Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ismail Junior. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para pendaftar prakerja. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pendaftar-pendaftar prakerja yang baru mau ingin mendaftar prakerja dan yang sering mengalami kendala. Nah, yang pertama itu ketika Anda membuka yang namanya dashboard prakerja atau Anda masuk ke alamat website prakerja.go.id, itu langsung muncul dashboardnya. Kemudian masuk daftar. Nah, ketika Anda masuk daftar, kemudian terbuka yang namanya alamat email, kemudian password, oke, dan kemudian konfirmasi password. Nah, satu kesalahan yang dilakukan oleh pendaftar prakerja adalah mereka memasukkan email Yahoo, ya, karena yang diminta di situ adalah email Yahoo yang aktif dan diketahui. Nah, itu yang pertama, alamat email yang aktif, bukan yang tidak aktif. Oke? Nah, karena itu akan berhubungan dengan dashboard prakerja. Jadi emailnya harus diketahui dengan bagus supaya bisa masuk nanti. Karena ya akan diverifikasi. Oke? Dan yang kedua, ingat bahwa email yang digunakan pada saat mendaftar itu email Yahoo. Itu bisa email Yahoo. Jadi email Yahoo sama saja dengan bisa Anda gunakan dengan email prakerja. Namun email Yahoo Anda, Anda harus ingat karena ada kejadian. Ada yang tahu emailnya, sudah mendaftar, dan tinggal mau diverifikasi, tapi dia lupa passwordnya. Nah, ini hal yang paling penting. Anda harus tahu email atau password email Anda, supaya ketika ada verifikasi, Anda akan masuk ke email Yahoo Anda. Kemudian di situ cari verifikasi, baru bisa dilanjutkan. Klik verifikasi. Tapi kalau Anda lupa password Anda, walaupun Anda nangis, itu tidak akan dilanjutkan atau data tidak valid. Kenapa? Karena belum diverifikasi. Nah, itu. Jadi sudah dua. Dan yang ketiga adalah password untuk email prakerja Anda itu berbeda dengan password Yahoo Anda. Jadi biasa pendaftar prakerja lupa password untuk Yahoo-nya, email Yahoo-nya, lupa juga password prakerjanya. Jadi ketika mendaftar, Anda harus mengingat dua password. Password prakerja dan password email Yahoo. Nah, karena kalau
Anda lupa password prakerja Anda, ketika Anda masuk di dashboard, Anda cari login, oke, dan Anda lupa password Anda, dia akan pasti meminta password di situ untuk masuk di prakerja. Jadi jangan lupa password Anda. Saran saya adalah pada saat Anda mendaftar, tulis dengan bagus, baik itu dari email Yahoo Anda maupun email prakerja Anda maupun password dari email Anda dan password dari prakerja Anda. Nah, berikutnya adalah kendala yang dihadapi oleh para pendaftar prakerja. Biasa ada yang menggunakan 2 kali nomor induk kependudukan. Nah, kalau Anda sudah menggunakan NIK sebelumnya, itu akan diidentifikasi oleh prakerja bahwa NIK ini sudah digunakan sebelumnya. Jadi pada saat mendaftar, hati-hati, karena dalam menggunakan NIK itu cuma 1 kali. Oke. Dan yang kemudian setelah mendaftar semuanya, sudah beres semuanya, itu pasti Anda harus memilih yang namanya kelas. Nah, banyak kelas yang disediakan oleh prakerja, baik itu dari skill academy, arkademi. Nah, itu tersedia platform dan Anda harus memang cerdas untuk memilih kelas yang ada. Jangan memilih kelas yang sulit. Nah, contohnya berapa durasi jam atau berapa hari diikuti kelas tersebut. Kalau 1 bulan berarti itu sangat memberatkan bagi Anda. Apalagi kalau ditambah dengan latihan atau mengikuti sesi-sesi pelatihan yang lain. Jadi saran saya, lihat di situ durasi kelas yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit. Nah, ingat, kalau Anda sudah memilih kelasnya, misalkan saya, karena saya juga sudah mendaftar prakerja, saya pilih Tokopedia. Nah, Tokopedia itu saya masuk ke Tokopedia, kemudian saya memilih yang namanya Skill Academy. Di situ saya memilih cara efektif untuk menjual barang apapun. Nah, kalau Anda sudah memilih itu, jangan lupa untuk mendownload aplikasinya. Karena pada saat Anda mendownload aplikasinya, Anda akan masuk ke aplikasi tersebut. Jadi pertama-tama setelah selesai Anda memilih kelasnya, download aplikasinya. Kemudian jangan lupa kode yang diberikan oleh platform seperti Tokopedia. Pada saat pembelian itu akan ada keluar yang namanya kode prakerja. Nah, setiap gelombang itu berbeda-beda kodenya. Jadi Anda harus mengetahui kode voucher Anda. Kode voucher Anda. Anda bisa masuk di akun dan Anda bisa melihat di situ kode voucher Anda. Nah, ketika Anda sudah mengetahui kode voucher Anda masuk pada aplikasi pelatihan yang Anda pilih. Kemudian di situ masuk di home-nya, kemudian di situ ada tertulis tukar kode voucher. Nah, Anda kan sudah tadi
mendapatkan kode voucher, maka tukarkan. Ya kan? Nah, pada saat Anda tukarkan, oke, masuk ke kelas Anda. Nah, di situ Anda juga membuat email yang sama, bisa dengan email yang sama dengan email Yahoo, dengan email email prakerja, itu bisa disamakan, tapi passwordnya berbeda lagi. Nah, di situ, di sini ada 3 password yang Anda harus ingat. 1, password untuk kelas Anda. Yang kedua adalah password untuk prakerja, dan yang ketiga password untuk email prakerja Anda. Email Yahoo Anda, maksud saya. Jadi sudah ada 3 password yang Anda harus ingat. Dan jangan lupa, semuanya bisa dicatat bagi yang pelupa. Oke? Dan yang kemudian, ketika Anda sudah masuk ke kelasnya, oke, Anda harus mengikuti semua sesi-sesi. Anda harus tonton semua sesi-sesi pada kelas itu. Nah, jangan tinggalkan ketika itu belum tercentang hijau atau tercentang biru. Karena kalau belum tercentang hijau atau tercentang biru, itu belum terhitung. Nah, banyak yang mengalami seperti ini. Kenapa sih pelatihanku masih 95%, masih 96%? Iya, karena pada salah satu pelatihannya itu Anda belum menyelesaikannya. Anda akan mendapatkan 100% ketika semuanya sudah tercentang hijau. Nah, pada pelatihan saya itu ada salah satu pelatihannya yang kita harus ikuti, namanya webinar. Nah, webinar ini semacam seminar, kawan-kawan. Semacam seminar, tapi melalui aplikasi Zoom. Nah, Anda juga harus ketahui ini Zoom. Zoom ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mempertemukan ribuan orang. Tapi cuma satu pemateri. Nah, Anda bisa masuk ke Zoom ini karena Anda akan diberikan kode ID bagi panitianya di email Yahoo Anda. Kemudian Anda masuk ke webinar. Nah, pada saat Anda mengikuti webinar, kelas webinar ini, kawan-kawan, jangan lupa untuk menyalakan yang namanya notifikasi di sebelah kanan. Kalau Anda tidak menyalakan notifikasi di sebelah kanan dan tidak komen, Anda mungkin dinyatakan tidak hadir. Jadi, pada waktu itu pengalaman saya sudah mengikuti webinar dan saya hampir mengikuti 2 jam durasi webinarnya. Tapi pihaknya Skill Academy itu tidak menghitungnya. Kenapa? Karena mungkin pada saat saya mengikuti webinarnya, saya tidak menyalakan notifikasinya. Kemudian kalau memang selalu ada masalah, itu selalu kirimkan email terhadap platform, kemudian kelas yang Anda ikuti. Jadi kalau ada masalah, misalkan Skill Academy, cepat berikan email komplain atau masalah yang Anda hadapi. Atau di Tokopedia, ya ada di situ bantuannya. Anda harus melakukan email. Atau di prakerja, ada semua untuk masalah-masalah pengaduan. Nah, itu akan dibantu. Seperti yang terjadi sama saya, bagus sekali kepada tim Skill Academy. Dia mengingatkan saya bahwa ulasan Anda
itu belum selesai. Makanya sertifikat Anda belum kami kirim. Nah, jadi saya 2 kali mengikuti yang namanya webinar. Nah, webinar yang terakhir ini yang saya lakukan adalah di situ saya sudah menyalakan notifikasinya dan saya komentar, harus memasukkan komentar dan harus di situ ada yang namanya give a question atau ask a question. Tekan ask a question dan memberikan pertanyaan supaya diverifikasi oleh kelas Anda. Nah, yang terakhir yang sangat membingungkan para istilahnya para pendaftar prakerja termasuk saya yang hampir 3 minggu itu saya pusing sebetulnya. Kenapa sampai sertifikat saya belum dikirim ke dashboard prakerja? Padahal webinar saya sudah lakukan 2 kali. 2 kali, bayangkan. Padahal masalahnya ini, kawan-kawan, Anda harus memberikan ulasan. 2 ulasan yang Anda harus berikan. 1, ulasan pada kelas yang Anda pilih. Oke. Kelas yang Anda pilih setelah Anda selesai mengikuti semua sesinya, baik itu dari pretestnya maupun posttestnya maupun webinarnya. Setelah tercentang, Anda harus memberikan yang namanya ulasan. Nah, Anda juga memberikan ulasan terhadap platform yang Anda pilih seperti Tokopedia. Kalau Anda belum memberikan ulasan terhadap yang namanya platform Tokopedia, nah Skill Academy ini tidak akan pernah mengirimkan sertifikat terhadap Tokopedia atau di dashboard kartu prakerja. Nah, banyak sekali teman-teman prakerja termasuk saya juga tidak tahu bagaimana sih mengisi ulasan yang ada di Tokopedia. Nah, caranya adalah teman-teman, itu Anda harus, kalau di Tokopedia ya, Anda membeli kelasnya, Anda harus mendownload yang namanya aplikasi Tokopedia. Jadi jangan masuk di dashboard prakerja, kemudian login dan mencari Tokopedia dan mencari akun di sana, kemudian mengulasnya. Karena di situ tidak akan pernah berhasil seperti yang saya alami. Tapi ulasannya Anda harus download aplikasinya, kemudian masuk, kemudian cari akun. Setelah Anda cari akun di situ, akunnya ya, kemudian masuk ke top up atau tagihan. Nah, di situ kan ada di situ kodenya. Oke? Kodenya kalau belum Anda masukkan tukar kode voucher, Anda harus tukar dulu kode voucher di kelas prakerja Anda, kemudian masuk di akun di Tokopedia. Nah, di aplikasinya, bukan di prakerjanya. Oke? Di aplikasi Tokopedia, kemudian masuk akun, kemudian masuk top up tagihan. Kemudian di situ Anda lihat transaksi pembelian kelas yang berhasil. Di situ ada ulasan. Nah, pada di situ Anda harus mengisi dulu ulasan. Bilang saja di situ kelasnya sangat memuaskan dan sangat memberikan banyak pengetahuan. Kemudian Anda ditanya, apakah Anda bisa memberikan apa istilahnya
merekomendasikan kelas ini kepada teman-teman Anda, tulis saja di situ iya. Kemudian tekan yes. Kemudian akan ada balasan dari sana bahwa berhasil. Nah, setelah saya melakukan itu kawan-kawan, nah, tadi malam langsung sertifikat saya yang 3 minggu saya tunggu itu langsung hadir di dashboard prakerja. Dan kemudian alhamdulillah saya sudah melihat di situ di dashboard untuk insentifnya. Ini baru schedule insentifnya langsung 4 bulan keluar. Satu nanti tanggal 15 September itu akan keluar. Kemudian setelah September itu Oktober. Kemudian Oktober, November. Sudah November keluar lagi Desember. Jadi setiap satu bulan 600.000. Jadi kepada kawan-kawan mudah-mudahan pada saat mendaftar itu Anda harus berhati-hati sekali. Jangan langsung memasukkan nick, jangan langsung memasukkan email, jangan langsung memasukkan apapun itu kalau Anda belum mengetahui pasti bahwa itu adalah email atau password yang benar. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua nanti pendaftar prakerja. Oke? Jadi simak video saya selanjutnya di Ismail Junior. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.